Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rozatul Ulfia. Pemateri pertama yang akan menjelaskan sedikit tentang sejarah Bank Street. Jadi sejarah Bank Street ini dikembangkan oleh laki Sprague Mitchell. Ia lahir pada tahun 1878 dan meninggal pada tahun 1967. Model Bank Street ini sering disebut dengan pendekatan perkembangan interaksi. Pendekatan pembelajaran model Bank Street ini adalah anak-anak sebagai pelajar, pencoba, penjelajah yang aktif. Anak-anak belajar dalam interaksinya dengan lingkungan. Jadi model Bank Street ini kayak pembelajaran dengan lingkungan. Jadi menurut Mitchell sendiri, sekolah yang akan mendorong dan membantu anak untuk pertumbuhan harus berdasarkan pada pengetahuan yang lebih banyak tentang bagaimana anak belajar, bagaimana anak mengembangkan minat mereka, dan bagaimana mengenal konsep dan pengetahuan dengan cara-cara yang masuk akal bagi anak. Baiklah, materi kedua yaitu prinsip pendekatan model Bank Street. Jadi, proses dalam penyelenggaraan pendekatan Bank Street ada beberapa unsur, tujuan, dan fokus utama. Jadi, saya akan menjelaskan fokus utama dan unsur. Fokus utama pendekatan Bank Street yang pertama ialah individualitas. Individualitas ini ialah lebih menekankan kepada sikap mandiri, melakukan sesuatu tanpa bantuan. Di situ kita mengajar anak supaya lebih mandiri dan bisa mengerjakan sesuatu dengan sendiri tanpa bantuan orang lain. Selanjutnya sosialisasi. Sosialisasi ialah selain sebagai makhluk individu manusia adalah makhluk sosial. Jadi di sini kita mengajarkan supaya anak saling tolong menolong dengan samanya, baik sama anak sama anak sama orang tua, dan sama guru juga. Dan terakhir ialah kompetisi. Kompetisi adalah persaingan. Kompetisi dilakukan secara individu dan kelompok. Persaingan sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua ialah unsur pembelajaran Bank Street. Yang pertama ialah bermain. Pada pendekatan Bank Street dilakukan pembelajaran sambil bermain karena anak tuh emang belajarnya sambil bermain, dan ini bermainnya di lingkungan karena Bank Street ini lebih ke pendekatan dengan lingkungan. Yang kedua, anak-anak harus aktif. Yang ketiga, mempertimbangkan anak secara keseluruhan. Anak-anak bersifat unik juga, melibatkan orang tua dan membangun komunikasi dengan orang tua. Dan yang terakhir, guru berperan sebagai fasilitator. Guru memfasilitasi kebutuhan siswa dalam belajar. Guru mengarahkan anak dalam belajar. Terima kasih, sekian dari penjelasan saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang tujuan pendekatan Bank Street. Yang mana yang pertama yaitu mengembangkan kreativitas anak. Yaitu misalnya seperti anak dapat mengembangkan ide-ide baru. Yang kedua yaitu mengembangkan hubungan sosial seperti melatih anak untuk berinteraksi dengan lingkungannya dan dengan teman-teman sebaya. Kemudian yang ketiga, anak dapat mengembangkan kemandirian dan pribadinya. Contohnya seperti bisa membuka tutup botol sendiri, dan anak juga bisa mengikat tali sepatu sendiri dan mengancingkan baju sendiri. Yang keempat, mengembangkan seluruh aspek perkembangan anak, yang mana kita ketahui aspek perkembangan pada anak ada 6, yaitu yang pertama nilai agama dan moral, kognitif, bahasa, sosial emosional, fisik motorik, dan seni. Kemudian yang kelima, anak dapat mengembangkan sikap kompetensi pada diri anak tersebut. Contohnya misalnya seperti anak dapat melatih kemampuan untuk melakukan sesuatu pekerjaan yang dilandasi dengan keterampilan dan pengetahuan. Kemudian yang keenam yaitu anak dapat melatih anak untuk bertanggung jawab dengan apa yang telah diperbuat. Contohnya seperti jika guru memberikan tugas kepada anak dapat menyelesaikannya dengan baik. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan poin E, yaitu pengaruh pendekatan Bank Street bagi pendidikan guru. Yang pertama, pendidikan adalah sarana
untuk membentuk dan meningkatkan keadilan sosial dan mendorong peran serta dalam proses demokratis. Dan yang kedua yaitu guru memiliki pengetahuan mendalam tentang subjek dan terlibat secara aktif dalam pembelajaran melalui studi formal, pengamatan langsung, dan peran serta. Kemudian yang ketiga, pemahaman mengenai pembelajaran dan perkembangan anak dalam konteks keluarga, masyarakat, dan budaya diperlakukan dalam mengajar. Kemudian yang keempat, guru terus tumbuh sebagai pribadi dan sebagai seorang yang profesional. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu mengajar membutuhkan filosofi pendidikan, sebuah pandangan mengenai pembelajaran dan pembelajar, pengetahuan dan mengetahui yang memberitahukan semua elemen pengajaran. Sekian dari saya. Saya Susi Wulandari akan melanjutkan pembahasan terkait pendekatan Bankstreet. Nah, kali ini saya akan membahas tentang kurikulum pada pendekatan Bankstreet. Nah, kurikulum dalam pendekatan Bankstreet adalah terfokus pada tema yang menarik. Anak itu tidak diberi kebebasan untuk memilih pelajarannya. Dengan demikian, anak hanya bisa mengikuti apa yang telah disediakan oleh guru saja, dengan tetap mematuhi peraturan kegiatan pembelajarannya. Nah, untuk prinsip kurikulum Bankstreet itu, yang pertama, terfokus pada tema yang menarik bagi anak. Nah, tema yang diterapkan bisa disesuaikan dengan hal yang menarik bagi anak. Tidak hanya memakai tema yang sudah umum saja. Yang kedua, itu bermain. Ketika bermain, anak akan memunculkan interaksi antara guru dan anak, atau orang tua dengan anak. Nah, pasti kita sudah mengetahui nih bahwa dunia anak adalah dunia bermain. Maka dari itu, pembelajaran dilakukan dengan bermain sambil belajar. Nah, pada masa ini disebut dengan masa Golden Age. Ketiga, itu masyarakat. Masyarakat berperan sebagai pendidikan lingkungan. Nah, masyarakat juga berpengaruh dalam hal pendidikan anak, dikarenakan anak juga bisa belajar, mencontoh, dan meniru apa yang dia lihat. Dalam pendekatan Bankstreet ini, selain orang tua, lingkungan juga berperan dalam pendidikan anak. Lingkungan memiliki pengaruh yang besar nih bagi kehidupan anak. Nah, untuk lebih jelasnya, berikut saya akan memaparkan apa-apa saja yang menjadi prinsip dari kurikulum Bankstreet ini. Nah, untuk yang pertama itu ada pembelajar. Nah, di sini anak itu sebagai makhluk yang ingin tahu, yang ingin mencoba banyak hal. Anak memiliki sejarah pengalaman dalam dunia yang dibentuk dan dipengaruhi oleh kekuatan sosial keluarga, masyarakat, dan budaya. Nah, jadi seperti yang telah saya jelaskan tadi bahwa tidak hanya guru dan orang tua yang menjadi satu-satunya tempat untuk memperoleh pengetahuan, tetapi lingkungannya juga sangat mempengaruhi. Nah, untuk yang kedua itu ada pengetahuan dan pengalaman. Sejalan dengan yang telah dijelaskan bahwa hubungan antara banyak orang dan di lingkungan mereka, dunia di mana tempat mereka tinggal dan tempat kita di dalamnya. Maksudnya, anak-anak akan mendapat memperoleh pengetahuan dan menambah pengalaman jika adanya saling keterkaitan nih antara. Nah, untuk yang ketiga itu ada guru. Sudah pasti bahwa guru merupakan pendidik sekaligus orang tua bagi anak usia dini. Guru menjadi mata rantai antara dunia minat dan pengalaman pribadi anak dan dunia bidang studi yang teratur dan objektif. Keempat itu ada lingkungan pembelajaran. Lingkungan dinamis yang menerima peran serta aktif, kerjasama dan kemandirian, dan keragaman dalam ekspresi dan komunikasi. Seperti yang telah dijelaskan, lingkungan itu tidak semata-mata hanya sebagai tempat tinggal saja, tempat tinggal dan bermain saja. Akan tetapi, jika adanya interaksi, pertukaran informasi misalnya, maka itu akan sangat berpengaruh dalam proses pembelajaran anak. Nah, untuk yang kelima itu ada merasakan dan menggabungkan pengetahuan. Sejarah dan kisah-kisah kehidupan manusia, perjuangan mereka, aspirasi, pencapaian, harapan, itu dipandang dari perspektif bidang pengetahuan yang berbeda-beda. Nah, untuk yang keenam itu ada keluarga. Nah, keluarga sudah pasti nih menjadi awal mula pembelajaran pada anak usia dini.
Akan tetapi tidak semua orang itu tuh menerapkan pola asuh yang sama. Maka dari itu guru itu tidak bisa menilai bahwa keluarga tersebut salah. Nah, untuk yang ketujuh itu ada masyarakat. Dalam proses mengetahui kehidupan anak-anak, mulai dari memahaminya, dari interaksi masyarakat sekitar, itu anak-anak memiliki kesempatan ya untuk berpikir dan mengucapkan gagasan mereka, informasi mereka, dan kekeliruan informasi. Nah, untuk yang kedelapan itu ada masyarakat di masa lalu. Nah, rasa ingin tahu pada anak-anak tidak menutup kemungkinan nih akan menggali apa yang dilakukan oleh manusia zaman dulu misalnya. Sehingga terbentuk sesuatu yang menakjubkan sesuai sekarang. Misalnya, mobil yang bisa bergerak, handphone yang bisa mengakses segalanya, dan masih banyak lagi. Dari situ, anak bisa menambah informasi dan juga wawasan mereka. Nah, untuk yang terakhir itu ada penilaian. Pada pendekatan Bank Street, penilaian itu dilakukan menggunakan penilaian autentik, yang mana berarti proses dan hasil belajar untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi sikap, spiritual dan sosial, pengetahuan dan keterampilan berdasarkan fakta yang sesungguhnya. Nah, jadi penilaian autentik ini dilakukan secara sistematis nih oleh guru sebagai penilai apa yang sudah dicapai oleh anak selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Oke, demikian dari saya. Semoga materi yang telah kami jelaskan